Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberi kesempatan untuk kajian Al-Qur'an pada malam ini. Baiklah, kembali kita di kajian Al-Qur'an secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surat Al-Insan bagian terakhir, yaitu di ayat 23 sampai dengan 31. Sebelum kita membahasnya, mari kita baca ayat secara bersama-sama. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yazaruna wara'ahum yawman saqila. Nahnu halaknahum wa syadadna arsarahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Inna hazihi tazkira faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina 'addada lahum 'adzaban 'alima. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad khataman nabiyyi la nabiyya ba'da. Kita melangkah ke kajian tafsiriyah
Di sini pada ayat 23 ditekankan bahwa Quran itu diturunkan secara beransur. Kenapa beransur? Karena memberi kesempatan kepada sahabat untuk menghafalnya. Inilah keistimewaan Rasulullah. Di setiap menerima wahyu itu langsung tertancap di kalbunya dan dia langsung hafal. Tapi dia melalui cobaan yang berat. Itu kadang-kadang kayak bunyi lonceng. Gitu. Kadang-kadang kayak terima beban. Jadi ada orang sahabat itu berdekatan dengan dia itu ditindis. Berat sekali rasanya begitu waktu turun wahyu. Dan dia berkeringat dia. Makanya itu orang orientalis katakan mati-mati ayam kan. Berat sekali itu. Kenapa demikian? Itulah ketentuan Allah sunnatullah. Dengan proses itu maka tertancap di kalbunya, dihafal. Dan sahabat menulisnya. Jadi banyak juru tulisnya itu. Antara lain Sayyidina Ali tulis. Nah, itu. Tetapi ditulis di pelupa kurma, di tulang-tulang itu. Nah, urutannya itu pada setiap bulan Ramadan itu disebut urutannya. Jadi urutan ini sebenarnya sesuai dengan perintah Rasulullah itu. Sesuai petunjuk Jibril. Jadi turunkan secepatnya. Dan persisnya 23 tahun, 13 tahun di Mekah, selebihnya di Madinah. Ya. Di Mekah itu penuh perjuangan karena penyembah berhala. Depannya pindah ke Madinah itu lebih smooth. Karena di situ ya termasuk orang-orang Yahudi itu yang beriman. Jadi tidak semua Yahudi itu kafir. Kaum Ansar itu sebagian orang Yahudi. Artinya pengikut Yahudi kemudian beriman. Ya. Kemudian di sini diminta kepada Rasul untuk bersabar. Di situ karena sudah ditekankan bahwa ini adalah petunjuk. Ya. Dan apa yang dibawa Rasulullah itu sebenarnya lanjutan daripada ajaran nabi-nabi sebelumnya. Jadi semua nabi itu muslim. Muslim dari kata aslama, berserah diri. Ada huruf M, pelaku. Ya, kalau bahasa Inggris pakai R atau pelaku, itu mim itu. Jadi muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah yang esa. Itu mulai dari Adam. Begitu semua. Jadi sebenarnya satu agama yang benar itu. Dan banyak nabi kan sampai ribuannya rasul, tapi yang diceritakan hanya 25. Tapi ciri-cirinya semua esah. Ya, jadi di berbagai tempat. Mungkin di Indonesia ada juga, tapi esah itu. Sebenarnya Puang Batua itu ajarannya orang Kristen itu, Al-Uqtudah itu esah itu sebenarnya. Jadi Puang Batua itu artinya Puang Batua itu Tuhan satu esah. Ya, tapi begitulah manusia sifatnya. Kadang-kadang terjadi kepentingan-kepentingan, terjadi ada deviasi. Makanya beransur-ansur datang lagi membenarkan, dan terakhir itu adalah Muhammad Rasulullah rahmatan lil alamin, untuk membawa ajaran seluruh alam. Di sini diingatkan untuk zikrullah. Jadi zikrullah intinya ingat. Tapi bermakna menyebut juga, tapi menyebut dengan ingat. Jadi ingat dan menyebut. Nah, disinilah zikrullah ini diminta untuk pagi dan petang. Artinya begini. Ada namanya zikir sir, zikir rahasia. Kita tidak menyebut, tidak bertasbih, tapi online. Istilah sekarang, kita kontak dengan Allah. Jadi kita ingat Allah, tetapi kita tidak menyebut. Ada lagi namanya zikir hakiki. Zikir hakiki adalah bekerja, dimulai dengan bismillah, dari alhamdulillah. Sepanjang kita kerja, itu zikrullah. Itu namanya zikir hakiki. Itu sesuai dengan tugas kita sebagai khalifatun fil ard. Jadi kita seorang tukang atau apapun, konsentrasi mengajar, tentu saja di saat mengajar konsentrasi pada pelajarannya. Tapi dia mulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Itu zikrullah. Ya. Jadi berbuat baik kepada makhluknya, itulah pengabdian kita kepada Allah. Ya, karena itu ada 3 pengabdian: ilmu, kemudian ibadah mahdah, dan gairu mahdah. Jadi berbuat karena Allah tidak butuh kan? Tidak butuh salat kita, apa dia tidak butuh, upaya tidak butuh. Yang butuh ke makhluknya. Jadi kalau kita berbuat baik makhluk, itu pengabdian kepada Allah. Nah, di sini dikunci dengan yang terakhir ini, bahwa barang siapa yang mau menuju, ini peringatan, siapa yang menuju rahmatnya itu silahkan pilih jalan itu, dan bagi yang tidak memilih diingatkan sedia azab. Ya. Dan Quran itu sebagai peringatan kepada kita
Makanya bagusnya Quran itu dibaca dan dipahami maknanya. Ini kita akan masuk ke bulan Ramadan. Banyak yang bangga kalau khatam sekian kali, tapi dia tidak tahu maknanya. Ini disayangkan. Baca dan pahami maknanya. Itu. Ya, saya terus terang saja. Ketika saya khatam dan makna itu terjadi perubahan besar dalam diri saya. Saya jatuh cinta pada Al-Quran. No day without Quran. Tidak ada hari tanpa Quran. Jadi kalau kita khatam mulai dari awal sampai akhir, kan sudah banyak sekarang fasilitas, ada HP apa, internet, terjadi perubahan luar biasa. Kita baca saja dari awal sampai akhir, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, luar biasa. Tuh, kalau kita sudah baca satu kali, maka kita akan selalu mau khatam berulang-ulang. Dan begitulah, khatam jangan berhenti, khatam mulai lagi. Dan saya lakukan itu. Ya, rata-rata karena saya orang sibuk, rata-rata 3-4 bulan itu khatam, saya mulai lagi gitu. Dan itu saya terus lanjutkan. Dan mudah-mudahan teman-teman juga melakukan itu. Dan mungkin dia dan antara kita sudah melakukan. Dan kalau kita semakin banyak membaca, maka akan keluar zat endorfin. Ya, itu membuat kita senang dengan membaca Quran. Jadi kita hidup ini bukan kehendak kita yang jadi, kehendak Allah. Inilah hebatnya itu, kalau dia bisa menyatukan kehendaknya dengan kehendak Allah. Tapi kadang-kadang kita mudah kita ucapkan, pelaksananya sulit. Jadi kalau orang akan berbahagia, dia akan dapat surga dunia itu kalau sudah menyatu kehendaknya dengan kehendak Allah. Tidak banyak maunya adalah apa yang dikehendaki Allah. Ya, itu artinya harapan, karena memang kita hidup ini bukan mau kita yang jadi, tapi maunya Allah. Ini disebutkan di sini. Jadi akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Ya, saya kira kita sharing, saya tidak usah dominasi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang kembali diberikan. Kemudian yang ingin saya tanyakan, sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz sebelumnya. Yang pertama yaitu saya tertarik tadi surah Al-Fatihah. Di situ ada lafaz ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini ada sebagian mempertanyakan, kan kita kalau sholat kan kita sudah ditunjukkan jalan yang lurus. Kita sudah masuk Islam itu, kita sudah ditunjukkan jalan yang lurus. Tapi kenapa setiap sholat kita selalu baca? Itu apakah ada yang menafsirkan bahwa kenapa kita selalu baca? Karena jangan-jangan katanya jalan Islam yang kita lalui itu bukan jalan yang lurus. Karena kan sekarang banyak namanya bid'ah begitu, ya, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi alasan kenapa kita selalu membaca itu ihdinas siratal mustaqim, ada yang mengatakan bahwa karena kita harus selalu introspeksi bahwa jangan-jangan jalan Islam yang kita tempuh itu bengkok, bukan jalan yang lurus. Karena sekarang katanya banyak pemahaman, banyak golongan-golongan. Nah, itu yang apakah betul demikian atau ada mungkin tafsiran lain kenapa kita selalu diwajibkan membaca itu? Meskipun kita sudah masuk Islam, kita sudah sholat, itu sudah jalan yang lurus saya kira. Ya, kemudian yang kedua, ya terkait dengan pernah mungkin yang kalau di grup Al-Khair itu dibahas tentang ucapan Selamat Natal. Ya, memang ini ada dua versi yang bertentangan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh itu mereka berdalil bahwa tidak bisa kita mengucapkan itu sama dengan kita ikut merayakan hari besar daripada mereka. Ini yang sebenarnya yang saya mau tanyakan itu di luar perdebatan tadi ini boleh atau tidak boleh, di dalam surah
surah Al-Maidah di situ mungkin biasa kita dengarkan ayatnya di ayat 2. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, saling bertolong menolonglah kalian dalam takwa atau ketaatan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini yang ingin saya tanyakan, apakah ya termasuk mengucapkan selamat Natal ya, termasuk juga ya mungkin ini saling membantu membangun tempat agama, misalnya rumah ibadah, kemudian juga saling membantu ini dalam perayaan-perayaan agama. Apakah itu termasuk dalam ayat ini, bahwa janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan? Apakah termasuk ayat ini melarang kita saling membantu dalam itu merayakan, membuat tempat ibadah dan mengucapkan juga selamat Natal? Ya, karena ada pemahaman bahwa yang dilarang itu makna lakum dinukum waliyadin itu kalau kita sampai beragama melaksanakan syariat agamanya. Misalnya saya masuk gereja, ya mohon maaf ya saya sebutkan, saya masuk tempat ibadahnya, kemudian saya beribadah, itu salah. Tapi kalau sekedar membantu misalnya membangun tempat ibadah mereka, misalnya membantu mereka mau merayakan hari rayanya misalnya, kemudian kita bantu, kemudian kita tinggalkan, itu ada sebagian dari ulama kita itu boleh, karena itu masuk sebenarnya di sini wa ta'awanu 'alal bir, kebaikan. Wa ta'awanu 'alal bir, kebaikan. Apa yang baik kan mereka sudah bantu kita misalnya. Apa salahnya kita bantu mereka misalnya dalam ini? Mereka sudah ucapkan selamat Natal kepada kita. Apa salahnya kita ucapkan selamat Natal kepada mereka? Yang tadi yang keras itu tadi, bahwa jangan sekali-sekali itu ikut beribadah dengan mereka, jangan. Kalau sekedar membantu, sekedar ini, ya boleh. Itu juga, ini juga pendapat ya, bisa disalahkan atau juga bisa dibenarkan. Ada juga mengatakan bahwa ini mungkin kita di sini tidak masalah, Pak. Kita mungkin tidak mengucapkan selamat Natal, tidak membantu merayakan Natal, tidak membantu membangun ibadah mereka, tidak masalah kita di sini. Tapi bagaimana saudara-saudara kita di Amerika? Bagaimana saudara-saudara kita di Tanah Toraja misalnya? Kalau mereka tidak seperti itu, terancam, Pak, karena dianggap tidak intoleran. Jadi saya kira ada fatwa-fatwa mungkin yang harus kita sesuaikan. Kalau kita di sini kita tidak ucapkan selamat Natal, tidak masalah. Kita tidak punya teman orang Nasrani, kita di sini mayoritas. Tapi ketika di Amerika, di Toraja misalnya, yang sudah turun-temurun Islam dengan Kristen itu tidak terbatas dengan ini. Kalau kita langsung misalnya ustaz-ustaz kita mengatakan haram mengucapkan Natal, haram membangun tempat ibadah, apakah tidak bakal rusuh? Itu yang saya ingin tanyakan. Dan mungkin tadi dengan tafsir ayat tadi bisa mungkin ada penjelasan tambahan ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sedikit masuk di Pak Iqbal tadi mengenai ihdinas siratal mustaqim ya. Al-Fatihah itu kan persyaratan utama dalam sholat ya. Tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Tidak sah sholat kita kalau tidak baca Al-Fatihah. Dan ihdinas siratal mustaqim itu tunjukkan kami jalan yang lurus. Allah mengetahui sebenarnya kelemahan-kelemahan hambanya, bahwa hamba ini senantiasa digoda oleh syaitan. Makanya setiap saat kita meminta itu, tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, boleh jadi Allah juga mengetahui nanti hamba aku ini bertanya lagi, apa itu jalan yang lurus? Nah, makanya Allah menyambung ayatnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Nah,
Gitu. Jadi sebenarnya surat Al-Fatihah 7 ayat itu bersambung-sambung itu sebenarnya. Pernah dulu kita rekam dengan Pak Samsu. Saya menjelaskan bagaimana mulai dari Bismillah sampai waladhdallin itu ada kaitannya semua, ya. Nah, oleh karena itu Al-Fatihah ini sebenarnya inti daripada Al-Quran, ya, inti Al-Quran. Jadi sudah ada semua di situ pengakuan bahwa Allah itu Esa, satu-satunya tempat kita meminta. Nah, begitu juga hubungannya dengan manusia dan lain-lainnya. Jadi itu adalah sesuatu yang mutlak kita baca, dan sebagai hamba yang senantiasa digoda oleh syaitan, memang kita serba lemah, ya. Nah, jadi tidak salah lah, ya, apabila kita senantiasa meminta kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang benar, yang baik, yang lurus, dan jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Tidak ada kata lagi lebih hebat kecuali nikmat itu, saya rasa, ya. Nikmat ini sama dengan jannah, ya. Kalau saya bisa terjemahkan gitu. Nikmat di dunia saja, kalau kita dapat nikmat itu, bagaimana ini kita rasakan, apalagi nanti di hari kemudian, ya, sebagai janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Sudah benar apa yang dibilang Mas Ismail, karena kita senantiasa kita tidak ada yang bebas dari setan. Ya, jadi kita akan selalu ucapkan itu, dan ada yang memaknainya bukan menunjukkan tapi bimbing. Jadi ada yang mengatakan bimbing kami ke jalan yang lurus. Ya, jadi dari kata hadaya. Hadaya bukan sekadar menunjukkan tapi membimbing. Nah, itu ada yang memaknainya begitu, sehingga selalu diulang-ulang. Adapun mengenai ucapan selamat itu, karena kita bukan ulama, saya tidak bisa berfatwa, tapi dua pendapat ilmu bin niat tergantung daripada nawaitunya. Ya, jadi ada yang tidak karena hati-hati, ada juga yang mengucapkan dengan alasan niatnya itu sekedar basa-basi sosialisasi, tapi katanya hatinya tidak sesuai dengan itu. Itu ada yang mengatakan begitu, ya. Jadi terserah kita memilih mana yang mana. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih aman tidak mengucapkan itu, ya. Bagi saya, ya, mungkin bagi yang lain itu adanya. Nah, kemudian mengenai saling membantu itu terjadi di Ambon itu, karena saya pernah bertugas di sana, namanya Pela itu. Kalau orang bangun gereja ramai-ramai dibantu, bangun masjid ramai-ramai juga dibantu. Ya, dan saya pernah menghadiri sesuatu dihadiri oleh orang-orang Nasrani di situ. Ya, itu namanya Pela Gandong itu. Sebelum terjadi kekecewaan, jadi itu ada begitu. Iya, sampai sekarang setelah saya tidak tahu, karena saya tidak tugas di sana lagi. Saya tidak tahu, tapi ada Pela Gandong dulu itu begitu, kemesraan itu. Masih ada dibangkitkan kembali. Rupanya ada lagi, ya, ada Pela Gandong. Pela Gandong itu artinya kita satu kandungan itu, darah sama-sama berasal dari rahim ibunda begitu, bersaudaraan. Ya, jadi saling membantu ini. Membangun, bukan beribadah. Tidak ada itu beribadah, tapi membantu membangun. Itu dilakukan itu. Nah, tadi ada mengenai televisi. Televisi TV publik. Saya sendiri pernah menjadi produser, ya, menjadi kepala stasiun. Kami melayani yang Nasrani, bahkan memberi ruang. Tapi ada yang tidak bisa. Saya bilang, kalau Anda tidak bisa membantu itu, Anda keluar dari TVRI, ya, karena lebih bagus daripada menjadi beban psikologis, silahkan. Jadi begitu. Nah, kami yang pernah bertugas itu, karena tugas kami adalah pelayanan publik, jadi melayani publik itu. Ya. Jadi maluminnya tergantung pada itu, karena ya. Ya. Apakah tidak masuk di situ? Jadi ada yang memasukkan di situ, ada juga yang tidak. Karena kan itu dari segi penafsiran itu bisa berbeda, ya. Jadi di sini tentu saja tidak berkaitan dengan akidah, ibadah tidak. Makanya itu ada pejabat yang menghadiri perayaan Natal, tapi setelah selesai doa dia hanya memberi sambutan. Ada yang begitu, ya. Jadi ya, dalam kehidupan kita ada riwayat yang luar biasa ini. Kita tahu itu waktunya Rasulullah hijrah ke Madinah. Gaibnya itu Yahudi
orang Yahudi itu. Jadi dan itu hebatnya itu, kaum Quraisy menjanjikan 40 ekor unta bagi siapa menemukan Muhammad hidup atau mati. Dan dia tuh rapat-rapat ini. Dia tahu persembunyiannya, tapi itu jadi dia bekerja sangat profesional ini, guide ini. Ya, jadi dia membimbing, karena jalannya itu dia bukan jalan biasa yang dia pakai. Dia mengitari itu Laut Merah. Ya, ini, dan dia mengetahui betul jalannya. Pembimbingnya orang Yahudi itu. Tapi kemudian hari rupanya masuk Islam. Tapi tidak di saat itu. Ini menunjukkan bahwa kita bisa dalam urusan dunia kita bisa kerjasama. Kisah itu. Ya, jadi memang kenapa kita selalu meminta itu, karena memang sedikit saja kita dosa, makanya dikatakan bagaikan rambut di bulan 7 itu maksudnya itu. Sedikit saja kita bisa berdosa, sedikit berpahala, sedikit berdosa. Jadi selalu kita mohon 17 kali sehari semalam minimal. Kalau ditambah salat sunnah bertambah lagi. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang penting kita mengaji ini adalah mengamalkannya. Jadi bukan sekedar wacana, tapi bagaimana kita mengamalkannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.